Record. Oh ya. Oke. Kita ulangi dari salam, Us. Lupa beneran. Oke, Us, dilanjut aja tadi. Oke. Oke, guys. Ya udah 12 menit, say. Ya, kan hostnya manusia ya. Ada salah dan kurang. Salah satunya ya Maaf itu ya, ya. kita forumnya santai aja ya. Jadi Ya, kalau heeh. misalnya teman-teman nanti di tengah forum tuh ada yang lucu atau ada sesuatu yang mau di-react gitu tuh boleh banget tuh ngetik di kolom chat. Jadi kita nggak Heeh. usah serius-serius banget. Kita nggak lagi mikir negara, kok santai aja. Bede, bede, bede. Oke ya. Lanjutin, Us. Oke, siap. Tadi sampai mana ya? Sampai, Ngelihat peristiwa itu ya. secara langsung. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian peristiwanya itu sudah berlangsung lama tuh, tapi Mm-mm. memori tentang peristiwa itu sudah berlangsung lama tuh, tapi ingatan atau emosi terhadap peristiwa itu yang menempel kuat gitu. Jadi memorinya sudah berlangsung, tapi apa namanya, respon emosionalnya itu masih terbawa kayak gitu. Dan itu arahnya lagi apa munculnya itu ketika seseorang itu usia-usia mau menikah atau menjelang menikah. Hmm. Kenapa begitu? Banyak sekali yang bertanya gitu ya. Apa kemarin ada klien itu, ada seseorang itu teman Mbak Mira juga. Beliau itu bertanya, kenapa ya Mbak munculnya itu pada saat pernikahan. Jadi pada saat pernikahan itu semua mua-mua trauma itu seolah muncul ke permukaan gitu. Jadi dia ingat, tiba-tiba ingat usia 4 tahun itu dia pernah mohon maaf ya, pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya dan seterusnya. Padahal jeda waktu antara dia menjadi korban pelecehan seksual itu dengan sebelum Pernikahan. Mm-mm. menikah itu tuh nggak ada peristiwa itu, nggak muncul, nggak ke-trigger kayak gitu. Nah, faktanya adalah bahwasanya pernikahan itu ya guys, Mm-mm. ternyata adalah pendidikan kita atau universitas kehidupan kita yang paling tinggi. Uh, Yang namanya universitas kehidupan, di situ tuh terdapat pelajaran yang sangat lengkap. Di situ semua masalah tuh ada, mulai dari masalah ekonomi, mulai masalah biologi, masalah keuangan, ekonomi ya, mm-mm. apalagi kebersihan dan seterusnya Psikologi. itu dan seterusnya ya, psikologi, bener banget itu ada di dalam sekolah pernikahan gitu, atau universitas kehidupan yang paling tinggi yaitu adalah pernikahan itu. Sehingga eh, ketika semasa kecil mohon maaf menjadi korban pelecehan seksual yang dimana pernikahan itu mengharuskan ada aktivitas seksual, maka ingatan itu muncul lagi ke permukaan. Barulah dia ingat, kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa insecure Mm-mm. ketika dia harus melakukan aktivitas seksual itu tadi, karena apa? Dirinya merasa memori itu ke-recall, kemudian akhirnya dia merasa tidak layak atau tidak mampu, bahkan merasa berdosa gitu, merasa sangat berdosa ketika harus melakukan aktivitas itu bersama dengan pasangannya karena dia pernah merasa bla 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 kayak gitu. Ya Nah, itu ampun. yang pertama. Atau kalau misalnya kenapa kemudian menjadi takut menikah tadi ya, karena dia pernah apa? Pukul sama ayahnya dan seterusnya, atau misalnya dia tidak merasakan kehadiran ayahnya padahal ayahnya ada, tapi dia tidak merasakan perannya, tidak Fatherless merasakan gitu ya. gimana. Fatherless kayak gitu ya. Fatherless. Nah, dia tidak merasakan bagaimana fitrah ayahnya sebagai seorang pengayom, sebagai seorang pelindung, sebagai seorang yang kemudian berkewajiban untuk menjaga keamanan keluarga, itu dia tidak rasakan. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa bahwa aku harus kuat. Karena apa? Karena kalau kita ibaratkan ayah itu kan seperti sebuah atap rumah gitu ya. Hmm. Bayangin kalau misalnya atap rumahnya itu nggak ada, say. Rumah bocor, Bocor dong, air banjir, pada masuk, air angin. hujan masuk gitu kan. Terus angin juga masuk. Akhirnya apa? Akhirnya
seorang anak ini, terutama anak perempuan gitu ya, dia mengharuskan dirinya untuk menjadi atap keluarganya itu. Apalagi kalau dalam kasus teman-teman itu jadi sandwich generation atau generasi Eh, sandwich, yang iya. dimana kemudian teman-teman dipaksa dalam tanda kutip untuk harus kuat, untuk kemudian bisa menjadi atap bagi keluarga Mm-mm. yang seharusnya itu tuh yang sebenarnya itu tuh bukan dari tanggung jawab teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah bahwasanya, gini, jadi, sosial, apa ya, society kita, Mm-mm. masyarakat kita itu sebenarnya tatanannya itu ternyata gini Gina, Mbak Umira juga baru tahu gitu. Dan ini tuh kayak diadopsi oleh seluruh keluarga, bukan seluruh ya, mostly Mm-mm. keluarga di Kebanyakan, Indonesia kebanyakan. gitu. Kebanyakan keluarga di Indonesia. Apa itu? Yaitu adalah bahwasanya anak laki-laki itu sebenarnya diposisikan sebagai seorang raja. Jadi anak Iya. laki-laki itu diperlakukan seperti seolah-olah dia itu raja gitu. Mm-mm. Seolah-olah kemudian anak laki-laki itu istimewa. Seolah anak laki-laki itu dia itu adalah yang harus dikasih semua-muanya gitu ya. Sementara Mm-mm. kebalikannya, seorang anak perempuan itu tuh ya kamu harus ngerti keadaan gitu. Mm-mm. Kamu harus ngerti keadaannya itu begini begini begini. Sementara yang laki-laki itu ibaratnya aduh kayak dibelai-belai gitu loh. Iya, ya, paham, Dibelai, paham. disayang-sayang gitu. Kayak, Dikasih sorry, Us. Kayak ini ya, kalau perempuan tuh kayak, maaf banget, kayak pembantu gitu loh. iya Kamu tuh, betul. ini kasar sih, ini emang kasar banget dan Mhm, frontal. Tapi mhm, mhm, di Indonesia tuh emang cewek tuh harus bisa masak, harus bisa nyuci, mhm, ngepel, sapu. mhm, mhm, Sedangkan yang cowok tuh ya udah kamu main aja. Kalaupun nih ya mhm. kita tuh lagi nyapu dan kita tuh punya saudara cowok yang lagi nyantai, pasti orang tua kita tuh milih kita untuk disuruh. Itu. Exactly. Dan ternyata Gin ya, Hmm. teman-teman semuanya, parahnya lagi nih ya, konstruksi sosial kita atau society kita itu kemudian tidak memandang usia gitu. Jadi Mm-mm. itu Mm. dia belum ngapa-ngapain ya ibaratnya dia masih kecil, dari kecil itu diberlakukan seperti raja, dikasih word of affirmation, dikasih wah pokoknya dibumbung tinggi lah ya. Jadi Mm-mm. generasi generasi home service gitu. Tahu nggak Iya, iya. generasi home service? Ya Dilayani lah pokoknya. dilayani. Mm-mm. Semua kebutuhannya itu dilayani. Terus akhirnya apa? Semakin mereka beranjak dewasa, mereka belum melakukan apa-apa dalam tanda Hmm. kutip, tapi sudah merasa egonya itu dipenuhi gitu kan. Sementara perempuan tuh kayak diinjak-injak, disuruh-suruh, harus bertahan, harus kuat dan seterusnya. Dan dia melihat apa pola pola pengasuhan dalam keluarganya itu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian perempuan itu lahir sebagai perempuan yang independen, Ya. sementara laki-laki itu terlahir sebagai orang yang apa ya? Dia belum menghasilkan karya, tapi dia sudah mendapatkan posisi gitu di Hmm. masyarakat itu. Sementara perempuan sebaliknya, dia sudah melakukan apapun sampai banting tulang dan seterusnya, tapi dia nggak pernah dapat apresiasi, nggak dapat, bukan nggak pernah dapat ya, tapi nggak dapat posisi di tengah masyarakat kayak gitu. Coba sekarang kita lihat ya, ini bukan dalam rangka untuk mendukung feminisme ya. Hmm. Perempuan itu, maaf ya, di Bantul itu, data yang Mbak Umira dapat, ngeri banget. Perempuan itu di Bantul, itu ternyata dia itu menduduki posisi yang, aduh, mau ngomong tuh agak agak berat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Posisi pekerja rendah gitu, Oh iya. serius. Posisi pabrik-pabrik ini nggak cuma di Bantul aja ya, Iya sih. di tempat-tempat yang lain aku juga yakin juga sama gitu. Perempuan itu menduduki tempat eh, apa namanya terbanyak untuk buruh-buruh kasar, buruh-buruh Hmm. pabrik dan Hmm. seterusnya. Tahu nggak gajinya berapa? Under 500. Ya itulah ya, sekitar UMR-nya Jogja itu sekitar 2 jutaan. Itu Hmm. kurang Hmm. dari itu. Itu Oke. sudah kerja lembur, say. Dari jam Iya. 6 melek mata sampai jam 6 nanti belum lembur ya. Hmm. Belum lembur tuh bisa jadi jam 9. Jadi kayak dia itu nggak pernah melihat matahari gitu loh. Nggak pernah melihat matahari, Senin sampai Sabtu kerja, di rumah itu cuma hari Ahad gitu kan. Sementara porsi kerjaan untuk laki-laki itu tuh terbatas banget.
gitu. Dan dengan konstruksi sosial bahwasanya perempuan itu harus bekerja keras, harus hidup mandiri, harus hidup bisa menjadi atapnya keluarga, harus jadi sandwich generation, Mm-mm. lalalala kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya semua beban itu seolah bertumpu di pundaknya perempuan. Kemudian dengan melihat kenyataan yang seperti itu, laki-laki yang tadinya egonya itu sudah terpenuhi dari afirmasi semasa dia itu kecil gitu kan, padahal dia belum melakukan karya apapun. Apa yang terjadi pada laki-laki? Begitu kemudian dia melihat perempuan itu berkembang pesat secara intelektual, secara Ya, mungkin karya dan seterusnya, dia itu ternyata, mohon maaf ya ini ya, ini beneran miris gitu loh, Gin. Dia itu kenapa tuh? ternyata Heeh. apa, playing victim. Coba kalau misalnya teman-teman lihat tuh ya postingan di komentar di postingan teman-teman kita yang dia sok independen, bukan Hmm. sok independen sih ya, dia mengatakan bahwa dia itu Gue independent bisa woman dan sendiri, ya, seterusnya. gue bisa sendiri, Mm, nggak butuh itu laki-laki. itu pasti muncul laki-laki yang dia itu tuh egonya itu sebenarnya sudah dipenuhi gitu. Sudah dikasih makan egonya itu tadi sehingga dia komentarnya itu cenderung playing victim. Dia Mm-mm. menyalahkan perempuan yang dia itu menyerobot apa porsi kerjaannya laki-laki. Dia itu menyalahkan perempuan kenapa berpendidikan tinggi. Dia Mm-mm. menyalahkan kenapa perempuan itu bekerja lalalala kayak gitu. Nah, ini apa jadi contoh juga kemarin Mbak Mira tuh sempat punya temen ya yang anak pertamanya itu laki-laki. Kemudian anak keduanya itu perempuan. Nah, kasusnya sama ya. Jadi anak laki-lakinya itu dijunjung tinggi, pertamanya ya, anak pertama laki-lakinya itu dijunjung tinggi, dikasih afirmasi dan seterusnya dan seterusnya. Sementara anak perempuannya itu disuruh mandiri dan seterusnya. Akhirnya sampai besar, mohon maaf banget. Temanku yang perempuan ini dia mengalami kegagalan dalam rumah tangganya karena fitrahnya yang nggak balance tadi ya, yang Mm-mm. nggak muncul seperti apa sih fitrahnya perempuan gitu. Sementara yang ini laki-laki itu dia cenderung menyalahkan kondisi dan kemudian kalau kita pernah dengar ya fitrahnya laki-laki itu dia berorientasi pada kerja keras, berorientasi pada hasil dan seterusnya dan Ya, seterusnya. tapi Itu itu nggak tidak ada muncul, sekarang. ya betul, itu tidak muncul pada laki-laki yang terluka fitrahnya. Nah, Kesel Us, nggak sih? kesel, tapi Kalian tuh kayak, jadi sebenarnya dari kerasahan yang banyak itu tadi, sebenarnya yang melandasi daripada tren marriage is scary itu apa gitu loh. Yang menjadi titik poin utama. Itu kan kayak, aduh, ini masalahnya banyak. Tadi kan dijabarin banyak banget. Nah, yang jadi poin inti yang daripada awal permulaan ini muncul itu sebenarnya apa, Us? Karena ya, oke. aku tuh lihat lihat postingannya Pak Ridwan Kamil waktu itu. Angka pernikahan di Jabar aja itu udah turun. Makanya beliau tuh mengkampanyekan untuk ayo pada nikah, pada nikah. Tapi yang di bawahnya tuh kayak belum siap materi, belum siap mental. Emang mau ngebiayain, bla 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 bla. Bla. Ya minimal apa, bla bla. Jadi kayak ya banyak banget gitu loh tantangannya dan emang bener-bener angka pernikahan kita tuh turun drastis daripada sebelumnya. Nah, yang jadi inti daripada yang melatar belakangi Mad is Scary ini tuh apa sih, Us? Karena kan tren Jadi ini tuh gini, munculnya baru ini gitu. Oke. Masya Allah ya. Jadi benar kata Gina tadi bahwasanya angka pernikahan itu apa namanya dari data statistik ya, kita juga Mm-mm. udah pernah dengar di FYP IG kita dan seterusnya, itu tuh selama 10 tahun terakhir ini kan mengalami penurunan gitu. Mm-mm. Dan kalau kita lihat memang orang-orang itu jadi enjoy hidup sendiri. Iya, iya jadi Jadi independen banget benar gitu loh. orang-orang itu jadi enjoy hidup sendiri. Jadi gini Gina, kalau misalnya kita kaitkan dengan apa fenomena yang tadi kita bahas bahwasanya muncul perempuan yang independen dan laki-laki yang insecure, yang dia playing victim, dia menyalahkan kondisi, menyalahkan apa keadaan, padahal Soalnya, laki-laki itu fitrahnya bekerja keras dan seterusnya. Benar nggak?
ada pikiran di dalam benaknya perempuan, ya udah mending aku hidup sendiri aja daripada nanti kalau menikah aku dapat laki-laki yang mau kondau. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut kalian, kalian daripada dapet cowok mau kondom, mending hidup sendiri atau gimana? Boleh loh untuk bersuara. Mana nih Mbak Tiara, Mbak Rastika? Kita spill-spill dikit dulu. Pendapat teman-teman sebelum Mbak Umira. Wah, Kalau hidup dari aku sendiri. sendiri ya, Gin. Ya boleh, Kalau boleh. dari Mbak Tiara mau ngomong nih. Silakan Mbak Iya, Tiara. kalau dari aku sendiri, kalau dihadapkan dua pilihan kayak gitu, Hmm. lebih baik nggak milih sih. Maksudnya kayak, kenapa ya? Maksudnya kayak, kan Allah kan sudah menakdirkan ya. Maksudnya nanti tuh kayak, ya udah berprasangka baik aja gitu loh sama Allah. Nanti tuh bakalan ada ini loh laki-laki lain gitu loh. Maksudnya jangan kayak nyerah dulu gitu loh. Tapi berusaha dulu kayak memperbaiki diri sendiri mungkin kita dulu ada salah atau gimana gitu kan. Ya intinya jangan ini sih jangan putus asa terus jangan kayak tiba-tiba pengen independen, pengen ngerasa kayak gitu independent woman gitu. Karena menurutku Ini Mbak jadi Tiara, ih. independent woman itu tuh susah gitu sih. Susahnya kenapa? Teman-teman ada yang merasakan menjadi independent woman di Ya sini? susah dalam segala hal gitu loh Din. Mungkin maksudnya kayak ntar misal kita keluar terus ada teman yang bucin banget sama pasangannya pasti kan ya ini ya Pengen. naluri naluri cewek kan Hmm. naluri cewek pasti kan nggak mungkin nggak ngerasa pengen iri kan nggak mungkin juga kan pasti kita pengen juga terus kayak misal nanti itu pasti deh kalau misal kita pengen jadi independent woman nah itu kita ada di saat-saat yang kita tuh pengen banget diperjuangin lah, Oke, oke. dinafkahi, Hmm. gitu-gitu sih. Dapat, Mas. Nah, iya benar. Ah, ini sih Mbak, aku tertarik banget. Makasih Mbak Tiara. Tadi Tiara tuh bilang fitrah kita, tapi apa bukan fitrah, naluri kita. Tapi tahu nggak sih, naluri naluri sekarang tuh gampang banget boy buat dialihin. Contoh ya, aku juga punya temen, dia tuh hard worker, padahal dia tuh udah ada yang ke rumah gitu kan, dan ada laki-laki. Terus dia memilih, enggak Gin, gue nggak mau milih itu. Gue mau S2, gue mau kerja, eh menikah itu prioritas sekian. Gue gak peduli, gue tuh mau kerja, gue tuh mau nyari duit yang banyak. Nah, itu kan sebenarnya ya mungkin menurut kita itu agak nyeleneh. Tapi kita nggak pernah tahu gitu, Us. Apa yang melatar belakangi itu semua gitu. Karena jujur ya, aku tuh dihimpit oleh teman-teman yang sangat independent woman, hard worker banget, 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 yang dia tuh kerja 24, mungkin 24/7 yang tiap minggu tuh nggak pernah libur, tapi dia tuh training, 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 training. Wah, terus aku nanya, healingmu apa? Konser. Masya Itu Allah. itu gimana, Us? Jadi hmm, kadang ya itu ya, apa yang sebenarnya melatar belakangi tren ini tuh muncul? Karena kan tren ini muncul tuh karena sebuah sorry ya, ketika ada influencer yang dia tuh di KDRT abis sama suaminya, yang anak kecil, anak bayinya pun hampir emang bukan hampir ya, emang dia tuh ketendang juga sama suaminya. Maka di situ muncullah marriage is scary, marriage is scary. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi marriage is scary ini tuh apa, Us? Ya, pertanyaan Gina, Masya Allah ya tadi kalau misalnya kita bahas nih apa kita kaitkan sama pertanyaan aku tadi ya. Kalau Hmm. misalnya kita di posisi seperti itu, di posisi bahwa kita itu dari background keluarga kita atau dari background pola pengasuhan kita Mm-mm. itu kita lahir dari sesuatu yang dipaksa lebih tepatnya ya, dipaksa untuk menjadi atap kayak gitu, menjadi atap keluarga. Dan kita melihat kan kita pasti akan risih melihat laki-laki itu pengangguran, saya. Iya, Itu
secara otomatis. Apalagi laki-laki yang playing victim dan seterusnya, kita Mm. itu otomatis akan ngerasa bahwa, ih laki-laki ini nggak mohon maaf banget, laki-laki ini kok nggak berguna banget kayak gitu. Iya, iya. Terus kita seolah-olah ngerasa bahwa aku bisa kok hidup tanpa laki-laki. Nyatanya aku bisa kerja, aku bisa menghasilkan uang, dan aku tidak butuh laki-laki karena apa? Karena kalau misalnya aku menikah, nanti laki-laki ini pasti akan apa ya? Pasti akan apa ya? Bahasa kita tuh pakai Memanfaatkan bahasa gitu gitu, loh. Mm-mm. memanfaatkan kita gitu. Dia akan buat apa aku menikah? Sekarang seseorang yang menjadi sandaran aja nggak bisa diajak apa ya, tidak bisa dipakai untuk bersandar gitu. Dipakai sih, apa sih, dijadikan sandaran, Tempat tidak bisa tempat kita dijadikan berkeluh sandaran. kesah, tempat kita Iya, buat mencurahkan apa iya. yang kita punya. Nah, dari situ maka sebenarnya kita bisa, nggak semuanya, teman-teman perlu catat ini ya, bahwasanya tidak semuanya ya, tidak semuanya Mm. seperti itu. Itu cuman case aja. Akhirnya laki-laki itu kehilangan qawamnya, laki-laki itu kehilangan kepemimpinannya, kehilangan ego kepemimpinannya itu tadi kayak gitu. Karena bisa jadi loh, eh, kenapa laki-laki kehilangan kepemimpinannya? Karena pola asuh yang seperti ini, Gina. Jadi dari kecil laki-laki itu kan dia otaknya itu otak bermain. Otaknya laki-laki itu dia suka memegang benda, melihat benda, dia suka mengamati benda. Ingat nggak ada FYP yang laki-laki itu ingin tahu dunia itu bekerja gitu ya. Hmm. Nah, kalau Hmm. semisal dia itu dari kecilnya itu udah dilarang-larang, say. Dari kecilnya Hmm. itu dia tumbuh di keluarga yang strict, di apa namanya, ibu yang cenderung Otoriter kamu gitu ya. nggak boleh Mm-mm. lari-lari gitu. Jadi Mm-mm. orang tuanya itu kepengen anaknya itu diam anteng, Iya, iya benar. Iya, itu ya kan kan? dambaan setiap orang tua. Iya. Anak diem. Tapi ternyata tahu nggak? Ternyata Mm-mm. ketika kita itu kepengen anak laki-lakinya itu duduk diam anteng dan seterusnya, itu mematikan sisi tanggung jawabnya dia, Oh. mematikan sisi apa tuh, kreativitas dia. Laki-laki itu dia usia berapapun itu seneng banget dia eksplorasi. Sementara kalau misalnya fitrahnya eksplorasi itu dihambat, tidak boleh dimunculkan oleh Mm-mm. sosietinya dia atau oleh orang tuanya itu, apa yang terjadi? Fitrah eksplorasinya dia itu tidak akan muncul. Akhirnya dia akan menjadi anak mama yang segala sesuatunya itu harus ngikutin apa katanya mama kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya apa yang melatar belakangi tren ini muncul, apakah tren ini muncul setahun 2 tahun belakangan? Sebenarnya nggak juga kayak gitu. Karena hari ini yang kita dapatkan hari ini, latar belakang tren ini, Hmm. itu tuh sebenarnya munculnya malah justru 34 tahun yang lalu gitu. Hmm. Yang Lama ya? hari ini, karena kan ini apa ya, fitrah yang tertukar ini tadi, fitrah yang tidak muncul ini kan sebenarnya tumbuhnya itu sudah sejak lahir, say, ya nggak Oh sih? iya. Iya, 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 iya. Sudah sejak lahir anak ini dibesarkan tapi tidak dimunculkan fitrahnya. Perempuan yang harusnya tadi dilindungin, dia tidak mendapatkan Perlindungan. perasaan nyaman, perasaan Mm-mm. dilindungi, perasaan disayangi, dikasihi, malah justru dia di force, dia dipaksa untuk mandiri gitu. Sampai aku tuh pernah pernah dapat ini ya, dapat klien Mm-mm. yang dia itu tuh seorang ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga sih, beliau itu bekerja, anaknya itu karena ditinggal bekerja, anaknya di rumah, dia anak Mm. pertama, itu disuruh menyelesaikan semua pekerjaan rumah, which is itu tuh tanggung jawab ibunya. Dan aku ngelihat, ya Allah, dari umur segitu aja anaknya itu sudah mengalami luka batin gitu. Dan Hmm. dia sempat ngomong, aku tuh kayaknya nggak mau nikah aja deh kalau gini. Kenapa gitu? Nah, aku melihat orang tuaku itu begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya kayak gitu. Aku mau cari, padahal masih SMP lah itu. Aku Oh. mau cari uang, aku mau hidup yang enak karena aku hari ini aku udah ngerasa disiksa oleh orang tuaku kayak gitu. Itu beneran sampai orang tuanya itu bilang gini, Mbak Umera titip anak saya ya. Oh, tidak bisa.
Tidak bisa, siapa yang melakukan kerusakan dia yang harus menanggung. Mbak Mira Deh, bilang gitu. bener. Ya, harusnya yang harusnya mengobati luka batinnya itu adalah orang tua, bukan kita sebagai konselor kayak gitu. Mm-mm. Kalau misalnya orang tuanya menitipkan seperti itu, yang harusnya konseling, yang harusnya disembuhkan luka batinnya itu adalah orang tuanya gitu. Jadi kita yang hari ini menghadapi tren, menghadapi dampak dari bukan dampak ya, menghadapi fenomena marriage is scary. Ouch. Hmm. Jatuh. Oke. Jadi hari ini kita yang menghadapi tren marriage is scary, sebenarnya pemicunya itu nggak cuma setahun 2 tahun, tapi jauh sebelum itu, bisa jadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, which is kita itu terbentuk sebenarnya hari ini itu adalah hasil dari pengasuhan di masa yang lalu. Jadi panjang banget ya sebenarnya Iya. pola pola didik orang tua nih ya buat teman-teman jomblo fresh from the oven yang kalian tuh belum jadi orang tua, yang kita semua tuh belum jadi orang tua. Ada baiknya kita belajar untuk mengenali fitrah perempuan dan laki-laki. Mungkin bukan untuk kita, ya untuk kita pastinya sih sebenarnya fitrah kita di masa di usia segini. Tapi untuk mengajari fitrah generasi selanjutnya menjadi warabatul bait yang baik itu kayak gimana, menjelaskan fitrah anak perempuan itu seperti apa, menjelaskan fitrah anak laki-laki itu seperti apa. Dan ini juga mungkin jadi seleksi buat diri kita sendiri ya Mbak Umira untuk mencari lelaki jomblo fresh the oven lainnya gitu kan. Second juga nggak Enggak sih. apa-apa asalkan dia udah tobat. Iya kan itu juga menjadi salah satu seleksi kita bahwa kita harus mencari pasangan yang fitrahnya juga sesuai dengan laki-laki gitu loh. Jangan sampai cuman kita sendiri yang memperjuangkan fitrah perempuan. Jangan-jangan fitrah dia calonnya ternyata dia juga cowok yang berfitrah perempuan kan nggak mau. Nanti siapa yang kerja? Siapa yang menafkahi kami? Kan kayak gitu. Nah, ini adalah pesan mungkin ya 30-40 tahun tuh bukan hal yang sebentar ya, Us. Maksudnya itu kan lama banget ya. Terus terdidik, terbentuk menjadi siapa? Menjadi ya regenerasi daripada orang tuanya. Mungkin seumuran kita juga. Nah, gimana, Us? Caranya menyelamatkan fitrah kita nih. Misalnya kan independent woman tuh sebenarnya independen tuh boleh, tapi kan ada batasannya juga ya, Us, yang pengen kita tanyain tuh. Bagaimana kita yang ngerasa kita tuh udah bisa serba sendiri, yang gue juga udah kerja, gue juga udah mapan, tanda kutip, gue juga udah bisa sendiri. Gimana kita bisa mengobati ego kita gitu, Us? Biar kita tuh fitrah sebagai nanti istri itu kayak gimana, Us? Karena kan kita nanti akan dipimpin kan. Pasti akan ada perbenturan antara Qawam dan independent woman itu sendiri. Ya, betul banget Gina ya. Jadi Masya Allah, kalau aku tuh malah justru melihat tren marriage is scary itu jadi sinyal yang positif. Oh, kenapa Kenapa tuh? sinyal yang positif? Karena gini, sesuatu untuk kembali kepada fitrahnya itu harus ada benturan dulu. Hmm. Jadi, aduh gimana sih ini? Mohon maaf. Agak ribet ya Bun. Disimpan di sini, Po. Enggak, gini aja udah cukup. Oke. Oke. Jadi sesuatu untuk back to fitrah, untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak sedang baik-baik saja, tidak sedang berjalan pada fitrahnya, atau tidak sedang berjalan pada real yang sebenarnya, itu kita butuh bencana dulu, Mm-mm. butuh digoyang dulu. Hmm. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Karena gini, teman-teman tahu Gunung Lewotobi ya? Lewotobi laki-laki yang lagi viral sekarang meletus. Nah, menurut ilmu sains, Hmm. ketika sebuah gunung itu meletus, maka sebenarnya dia itu bukanlah musibah namanya. Dia itu bukan musibah. Kenapa begitu? Kenapa kemudian kita mengatakan itu sebagai musibah dan kemudian menimbulkan kerugian yang besar? Karena sebenarnya kita yang membangun pemukiman di dekat gunung itu atau di bawah jangkauan gunung itu, sehingga kita berpotensi untuk menjadi
korban dari letusan gunung itu. Mm-mm. Seandainya misalnya kita itu membangun rumah atau pemukiman yang jauh dari radius letusan gunung itu, maka tidak akan terjadi kerugian. Malah justru ketika kita lihat ya, ketika gunung itu meletus dan seterusnya, itu sebenarnya gunung itu sedang memperbaiki diri untuk menuju kepada potensi alaminya. Mm. Aku pernah dengar kuliah sama dosenku, dosen ilmu tanah. Beliau itu menjelaskan pada saat gunung meletus itu, ternyata setelah proses erupsi, kemudian kan biasanya mengeluarkan lahar Iya, lahar dingin, entah lahar panas dan seterusnya. Kemudian mengeluarkan wedus gembel dan seterusnya yang abu tebal gitu loh, vulkanik. yang panas banget, Mm. awan tapi panas gitu ya, awan panas. Dan kemudian merusak yang di bawahnya, ternyata dia itu membawa material dari perut bumi yang bisa memulihkan kondisi tanah yang ada di sekitar gunung yang sedang meletus itu. Jadi alam itu sedang melakukan recovery-nya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita atau ketika alam semesta ini ingin melakukan recovery-nya, maka dia harus ada ledakan dulu. Sama juga dengan manusia, karena manusia itu adalah bagian dari alam semesta. Ketika manusia itu mau back to fitrah, kembali kepada fitrahnya, maka itu harus ada ledakan dulu. Selama ini kenapa tren ini nggak muncul? Sebenarnya muncul, cuman nggak jadi isu yang apa ya, isu yang jama'i gitu. Apa sih isu jama'i? Isu, Gak banyak gitu ya, gak banyak orang kerasa. nah, Terus juga nggak nggak banyak, viral masalahnya tuh. nggak banyak orang yang speak up, nggak viral juga gitu. Mm-mm. Sebenarnya sudah muncul, masih orang itu pasti terbesit pemikiran kayak gitu, sampai kemudian memutuskan untuk tidak menikah dan sebagainya. Itu pasti akan muncul gitu. Makanya apa yang kemudian harus kita lakukan, bagaimana cara kita mengatasinya, maka satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kembali kepada fitrahnya kita sebagai seorang manusia. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kemudian, berarti selama ini kita nggak berjalan sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia, sebagai laki-laki dan perempuan? Iya, betul. Selama ini, kita itu menjalani kehidupan ternyata, kalau boleh ngaku ya, kalau boleh jujur-jujuran, selama ini kita itu kan hidup untuk memenuhi ekspektasi sosial atau untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat kita, gitu. Masyarakat kita mengatakan bahwa perempuan itu harus berpendidikan tinggi supaya dia bisa bekerja dan seterusnya. Bahwa kalau perempuan yang berpendidikan tinggi, kalau misalnya dia berumah tangga, itu sayang ijazahnya dan seterusnya. Laki-laki itu harus ditempatkan sebagai raja, apalagi di Jogja dengan budaya yang patriarki, yang raja itu harus disembah-sembah. Ini seolah-olah menjadi representasi bahwa laki-laki itu ya seperti itu, laki-laki itu harus disembah-sembah, harus wajib disujuti dan Layani, wajib wajib dilayani, dipatuhi. dan seterusnya. Dan mereka agak melintir hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa seandainya manusia itu diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia yang lainnya, maka aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suami. Nah, itu kan seringkali digunakan oleh orang-orang yang patriarki ya dalam tanda kutip untuk menuntut pelayanan kepada istrinya. Padahal mudah-mudahan kita nanti bisa pelajari ya, pelayanan istri kepada suami itu sebenarnya adalah hubungan timbal balik dengan riayahnya atau kawamnya seorang suami kepada istrinya. Kalau suami itu berfungsi kawamnya atau kawam itu adalah kepemimpinannya ya guys ya, kepemimpinannya itu berfungsi dengan baik, maka istri itu nggak usah disuruh aja melayani sepenuh hati kok, ya nggak sih? Tapi Ya gimana pengennya gitu kalau sih ya. misalnya kawamnya suami ini dia tidak muncul atau tidak maksimal gitu. Akhirnya kan kita capek sendiri. Excited sendiri itu nggak Iya, asik. nggak suka. Berjuang sendiri itu sakit. Iya. Iya, benar gitu. Nah, balik lagi ya, bagaimana cara mengatasinya ya, kita kembali ke fitrah diri kita masing-masing bahwa gini, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya diciptakan oleh Allah itu dengan potensi dengan persepsi yang berbeda.
dengan potensi yang tidak sama, terutama untuk kemampuan berpikirnya, kemampuan otaknya, potensi otak dan seterusnya. Kalau teman-teman senang dengerin kajiannya Ustazah siapa tuh namanya Dokter Aisyah Dahlan, itu Ya. kan beliau menjelaskan panjang lebar bagaimana otak laki-laki dan perempuan itu terbentuk, bagaimana otak itu kemudian membentuk persepsi dan seterusnya kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari persepsi yang berbeda. Dan ini aku tadi mencari, Masya Allah ya, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan gitu. Di Ali Imran ayat 36, silakan teman-teman buka. Allah itu menjelaskan bahwasanya ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia atau istri Imran lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk itu. Jadi Allah sendiri itu sudah mengabarkan gitu ya, bahwasanya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Yang satu-satunya yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, itu cuma feminis, say. Benar. Feminis itu adalah sebuah gerakan, bukan feminin ya, it's different. Feminin itu adalah sebuah bakat alam, sementara feminis itu adalah sebuah gerakan yang dimana gerakan itu muncul dari patah hatinya para cewek-cewek. Kenapa? Yang dijadikan sebagai seorang pemimpin, yang dipakai idenya dan seterusnya dan seterusnya, itu adalah laki-laki. Sementara apa gunanya kami sebagai seorang perempuan? Apakah kami itu hanya berjasa dalam bidang seksual aja dan seterusnya gitu ya? Apakah Iya. kita itu hanya menjadi seorang budak seks? Karena waktu itu sebelum kemunculan gerakan feminisme ini di Eropa itu benar-benar mengalami dark age, di mana perempuan itu diposisikan sebagai budak seksual gitu ya. Aku pernah nonton tuh film ya. Perempuan itu ditempatkan di keranjang, kemudian dia itu dijadikan sebagai jamahan laki-laki, dan memang perempuan di sana itu ketika dia kastanya bawah, maka dia itu tidak akan mendapatkan penghargaan apapun gitu, tidak dihargai apapun. Makanya kemudian begitu Islam datang merombak tatanan kehidupan itu semuanya, di mana perempuan itu ditempatkan sebagai posisi yang Tinggi. mulia gitu. Jadi nggak harus punya kasta yang tinggi, nggak harus berwajah rupawan, nggak harus jadi bangsawan, nggak harus berharta yang banyak atau punya harta yang banyak, tapi semua perempuan itu berharga gitu, diangkat, dimuliakan derajatnya oleh Allah. Sampai kemudian Allah sendiri untuk mengangkat derajat perempuan ini, Allah itu membuat satu surat tersendiri khusus untuk perempuan, yang benar-benar kayaknya Allah tuh cinta banget deh sama perempuan itu. Saking Allah sayangnya itu tuh Allah itu bikin aturan yang kemudian kita ngerasa terlindungi gitu. Kita diwajibkan untuk berkerudung, diwajibkan untuk menutup aurat, sampai kaki pun yang nggak kelihatan itu wajib untuk kita tutup. Itu sebenarnya adalah wujud perlindungannya Allah. Dan bahkan Allah itu menyampaikan bahwa di An-Nisa ayat 34 kalau nggak salah ya, Allah itu menyampaikan bahwasanya laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Jadi fitrahnya laki-laki itu adalah laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa gitu ya. Bahwasanya rijal atau laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Jadi kita nih fitrahnya sebagai seorang perempuan, kita itu dilindungi, say. Jadi kita tidak perlu untuk menjadi atap, kita tidak perlu untuk bekerja keras untuk menghidupi kita sendiri. Which is dalam Islam itu seorang perempuan itu wajib untuk menjadi tanggungan laki-laki yang ada di dalam keluarganya. Kalau dia itu masih punya bapak, maka perempuan itu wajib untuk jadi tanggungannya bapak. Seandainya misalnya perempuan itu yatim kayak Mbak Umira nih ya, maka dia itu harusnya selama belum nikah dia itu wajib untuk menjadi tanggungan saudara laki-laki dari bapaknya itu. Tapi setelah menikah, perempuan itu wajib untuk ditanggung nafkahnya oleh suami yang kemudian menikahi dia itu tadi. Nah, balik lagi, kenapa kan pertanyaannya, kenapa kemudian ada laki-laki beberapa yang kemudian fitrah qawamnya untuk melindungi perempuan itu nggak muncul gitu. Dan balik lagi tadi ke penyebabnya tadi. Nah, kepemimpinan ini sebenarnya
bisa kita rincikan menjadi kepemimpinan lahir batin gitu ya. Kepemimpinan lahir itu apa? Kepemimpinan lahir itu termasuk nafkahnya dipenuhi, termasuk apa namanya? Memberikan rumah, memberikan kendaraan, memberikan penghidupan, makan, sandang, papan, dan seterusnya pada pihak perempuan itu tadi. Kemudian nafkah batin itu adalah eh, apa namanya, istri itu sampai kemudian merasa dia itu dicintai. Karena suami mencintai dan istri dicintai, merasa dicintai itu adalah sesuatu yang berbeda Hmm. gitu. Kadang laki-laki itu merasa aku tuh udah cinta sama kamu gitu, manifestasinya apa, tandanya apa, aku tuh udah ngasih nafkahku ke kamu semuanya, tapi istrinya nggak ngerasa dicintain. Kenapa? Karena ternyata si laki-lakinya sibuk bekerja. Si laki-lakinya nggak pernah apa namanya, suaminya itu nggak pernah ada di rumah untuk memberikan dia waktu dan seterusnya, jadi istrinya merasa tidak dicintai gitu. Banyak sekali, mohon maaf ya, keluarga yang kemudian harus berakhir karena apa? Karena sebenarnya tidak ada hubungan timbal balik ini tadi. Si suami itu ngerasa aku udah mencintai kamu dengan ngasih nafkahku, itu adalah tanda aku cinta kamu, dan aku merasakan kepuasan dengan hal itu, tapi si istrinya nggak ngerasa dicintai. Nah, berarti kan ini dia baru ngasih nafkah lahir, belum nafkah batin. Kalau nafkah batin itu sampai kemudian ada validasi dari istri bahwa yes, aku merasa dicintai, merasa dimuliakan, merasa diratukan oleh suamiku dan seterusnya. Terus habis itu tadi ya, satu-satunya yang berusaha untuk menyamakan persepsi atau menyamakan atau mensetarakan, mensejajarkan laki-laki dengan perempuan itu sebenarnya adalah gerakan feminisme itu. Dan kita cenderung untuk memahami bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memandang segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang sama gitu, Say. Hmm. Padahal laki-laki dan perempuan tadi di Ali Imran ayat 36, Allah sampaikan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Gitu. Kalau misalnya kita sering nyimak apa? Nyimak kajiannya Dr. Aisyah Dahlan itu ya, ternyata otaknya laki-laki dia itu dengan perempuan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gabung-gabungkan antara laki-laki dengan perempuan itu tuh seperti gini loh, laki-laki dengan perempuan itu tuh sebenarnya saling melengkapi gitu. Makanya dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan, bukan menguntungkan salah satunya, tapi dua-duanya merasakan untung gitu. Dua-duanya itu merasakan kehadirannya, atau dalam bahasa Arab itu sering kita sebut dengan ta'awun. Ta'awun itu artinya adalah saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk ketaatan, untuk kebaikan kayak gitu. Nah, tapi karena ada fitrah yang tidak penuh tadi, fitrah yang terluka tadi, pernikahan itu somehow itu dimaknai sebagai sesuatu atau sebagai sebuah ikatan untuk saling memiliki. Saling memiliki itu berarti aku punya suamiku, suamiku punya aku gitu. Atau saling mengontrol, ya suamiku harus ngikutin apa mauku. Hmm. Si suami juga kayak gitu, ngerasa bahwa kamu sudah jadi istriku, kamu harusnya nurut perintah aku dan seterusnya dan seterusnya. Padahal pernikahan itu hubungan yang saling setara sebenarnya. Setara dalam hal ini tuh kan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan yang tidak Hmm. sama dari sisi Iya, dari biologinya, segala-segalanya ya. dari Ha. sisi perkembangan otaknya dan seterusnya, dari sisi potensi genetiknya itu tadi, laki-laki jadi kowam sementara perempuan itu jadi makmum, laki-laki itu provider sementara perempuan itu receiver, laki-laki itu doing, perempuan itu being. Itu kan sebenarnya fitrah yang berbeda, yang dimana fitrah itu saling melengkapi untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, untuk berjalan kepada Allah, pulang kepada Allah itu dengan apa ya, dengan bahagia kayak gitu. Makanya aku senang banget tuh kemarin Ustazah Tria Meriza itu mengeluarkan buku pernikahan, karena menikah untuk bahagia. Ya, teman-teman udah ada yang punya belum? Karena menikah Belum. untuk bahagia gitu. Kenapa kemudian nggak jadi bahagia? Karena masing-masing nggak tahu fitrahnya. Fitrahnya Hmm. apa nggak tahu gitu. Jadi begitu kemudian masuk ke dalam pernikahan, yang dicari itu adalah cinta sebenarnya. Nyambung nggak? Jadi pernikahan itu jadi ajang untuk mencari cinta sebenarnya.
ajang untuk meluahkan cinta, untuk ya emang bener sih nggak salah gitu. Tapi kalau misalnya yang kita cari itu cuman cinta, kita mencari cinta dari pasangan kita butuh untuk merasa dicintai, kita butuh untuk mencintai pasangan kita dan seterusnya. Mohon maaf, bahan bakarnya itu akan habis suatu saat Iya, gitu. benar. Jadi memang benar pernikahan itu hanya untuk orang-orang yang kuat saja, orang-orang yang siap saja, orang-orang yang siap untuk menanggung semua permasalahan atau ujian yang muncul gitu. Hmm. Seperti itu. Nah, menurut buku yang aku baca ya, jadi teman-teman boleh pakai referensi yang mana. Ini aku punya buku ini, Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Maps. Ini bukunya Alan dan Barbara Pease. Sebenarnya ini kalau misalnya kita ambil sainsnya, itu boleh ya, karena sebenarnya Alan dan Barbara Pease ini konon katanya, ini pengarang bukunya Man Are From Venus, Women Are From Mars. Itu Oh. katanya Alan dan Barbara Pease itu akhirnya cerai. Tapi Oh, aku nggak tahu. Tapi ini ada yang menarik sih, Wes, sebelum ke pernikahan ya. Sebelum ke Mm-mm. pernikahan nanti ada mahabbah, ada cinta, hidup sebenarnya. Yang jadi poin atau scary-nya kita kan sekarang adalah kita nggak tahu nih cowok itu tuh udah bisa membedakan tanggung jawab dia atau kepuasan tadi gitu loh. Jadi kan tadi cowoknya bilang kan, yang pas nikah cowoknya ngerasa dia udah memenuhi cintanya karena dia udah menafkahi. Sedangkan nafkah itu kan masuknya dalam kategori tanggung jawab ya, Us. Bukan sebagai ranah cinta gitu loh. Nah, gimana cara kita biar kita tuh tahu orang yang menjadi calon kita tuh udah paham nih kalau ini tuh tanahnya bukan bagian cinta, ini tuh bagian tanggung jawab dia, fitrah dia. Nah, bagaimana cara kita itu biar kita tuh berhati-hati dan mungkin pertanyaan nanti ketika kita menanyakan pada calon tuh itu apa ya pertanyaannya biar kita tuh tahu gitu loh. Itu tuh Iya. tanggung jawab dan paham kayak gitu lah. Mm-mm. Kalau Mbak Omera cenderung mengamati sih. Jadi karena pengalaman Mbak Omira ya, karena ta'aruf Hmm. itu tidak bisa kita jalani sehari dua hari ya kan, Oke. itu tidak bisa sehari dua hari ta'aruf terus hari ketiga itu ya aku memutuskan untuk menikah sama kamu Der. itu jangan Ah, langsung. Jadi kita butuh untuk mengerti latar belakang atau cerita dari calon orang yang akan kita nikahi itu, hmm. ceritanya bagaimana, latar belakangnya seperti apa kayak gitu. Jadi kita butuh tracing dulu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya Mbak Umila kalau Mbak Umila lagi ta'aruf tuh tidak langsung saklek menanyakan, Mas kamu kerjanya apa gitu, Mas kamu punya tanggung jawab dan sebagainya, enggak kayak gitu. Jadi kita lihat aja bagaimana dia itu menafkahi dirinya sendiri. Kan biasanya kalau kita itu kenalan dengan laki-laki itu kan ada riwayat pekerjaannya ya. Ada riwayat pekerjaannya, kalau misalnya loh ini tuh di tahun yang sama kenapa dia itu berganti-ganti pekerjaan selama 24 kali, gimana ceritanya? Berarti kan dia suka berpindah-pindah jadi kutu Hmm. loncat. Ini kenapa pindah? Bisa minta tolong dijelaskan tidak kenapa pindah, alasannya pindah kenapa gitu. Ternyata atasannya toksik. Lah, toksik 24 kali, berarti kan dalam satu bulan 2 kali gitu kan, Iya, setahun aja 12 bulan. bener. 24 tempat kerja itu toksik semuanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika seseorang itu merasa bahwa orang lain itu toksik, sebenarnya yang toksik itu adalah dirinya sendiri. Iya, benar. Apalagi sampai 24 kali itu tuh ya udah. Iya, apalagi sampai 24 kali. Itu apa nggak bosen wawancara? Nggak, itu bercanda ya, itu bercanda. Terus habis itu minta diceritain juga bagaimana dia itu memperlakukan ibunya, bagaimana dia kalau misalnya sudah pernah menikah gitu ya, bagaimana ceritanya kok bisa dia itu sampai berpisah dengan istrinya, istri yang sebelumnya itu. Kemudian ditanya bagaimana cara dia itu merespon masalah dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita perlu untuk tidak melihat
segala sesuatu itu berdasarkan objektivitas kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita perlu untuk menjadi objektif gitu. Jadi emang benar nggak boleh baper dulu, Gin. Jadi jangan investasikan perasaanmu di awal waktu gitu. Jangan menginvestasikan perasaan kamu di awal waktu. Bahkan kalau bisa tuh ya, lepasin semuanya, lepasin ekspektasi. Jadi apa bedanya ekspektasi dengan hope? Apa bedanya ekspektasi dengan hope? Ekspektasi itu adalah ketika kita menaruh harapan kepada orang lain. Yes. Itu namanya ekspektasi. Sementara hope itu adalah harapan yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Hope itu menumbuhkan, sementara ekspektasi itu melemahkan. Karena kita meletakkan harapan kita kepada orang lain. Nah, pada saat kita itu sedang berproses ta'aruf, maka hindari kita itu berekspektasi kepada orang lain. Dan munculkanlah hope dalam diri kita sendiri, dalam diri kita, hope sebanyak-banyaknya, ya, keyakinan diri kepada Allah yang tinggi, harapan yang setinggi-tingginya tuh boleh. Misalnya kita berharap bahwa kita akan mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah, dan seterusnya boleh. Tapi kalau misalnya kita berekspektasi kepada orang lain, nah itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Nah ini Mbak, ada pertanyaan dari kakak Deplon. Lucu amat namanya Deplon. Itu Wawancara Mbak itu tuh ketika Devi. tukar CV atau gimana? Nah, pada saat, loh ini bahasanya jadi ta'aruf, ini padahal belum selesai loh. Gimana ini Bu MC? Ya ini gimana ya? Karena kan kalau tadi sudah pernikahan ya, karena kita tuh masih fresh from the oven, kita tuh belum nyampe ke titik pernikahannya. Kita perlu kayaknya disinggung sedikit untuk permasalahan ini, biar kita juga nggak menjadi perempuan-perempuan yang salah fitrah dan mendapatkan laki-laki yang salah fitrah gitu. Oke. Ini pertanyaannya, Devi, bagus banget ya, wawancara ketika tukar CV gitu. Kalau konsep yang Mbak Umira pelajari itu akhirnya gini ya saya. Jadi setelah beberapa kali gagal ta'aruf dan seterusnya, bukan gagal sih, tapi sebenarnya lebih ke arah ini petunjuk Allah untuk memperbaiki dari sisi mana kayak gitu. Ternyata Mbak Umira tuh dapat pelajaran gini. Jadi ketika kita itu mencari suami, maka sebenarnya itu menandakan bahwa diri kita itu ada yang kurang. Tapi ketika kita berfokus untuk memberdayakan diri kita sendiri, maka sebenarnya kita itu sudah utuh, saya. Gitu. Jadi kaitannya sama pertanyaannya Gina tadi, pernikahan itu adalah untuk memenuhi cinta dan seterusnya. Ketika kita itu butuh validasi cinta dari orang lain, maka kita cenderung untuk mempertanyakan siapa yang akan jadi jodohku dan kapan dia itu datang. Kita sibuk hunting, akhirnya kita sibuk mencari. Kita sibuk menyeleksi si ini nggak cocok, buang. Si ini cocok, oke gas. Si ini nggak cocok, oke buang, kayak gitu. Akhirnya kita itu melihat segala sesuatunya itu dari luar diri kita sendiri. Kebanyakan, maaf ya, analisanya Mbak Umira, kenapa kemudian seseorang itu memutuskan menikah dengan si A, tapi kemudian dalam perjalanan dia merasa bahwa dia salah pilih pasangan. Loh, yang pilih siapa? Yang pilih dia sendiri kan gitu. Kenapa dia itu merasa salah pilih pasangan, padahal pasangannya itu adalah pilihan dia sendiri gitu. Jadi terlalu sibuk untuk menyeleksi, terlalu sibuk untuk mencari, malah justru membuat kita itu tuh sering kali merasa salah pilih pasangan. Terus gimana Mbak Umira? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu nggak salah pilih pasangan? Jadi gini, wrong person itu menurutku nggak ada. Karena seseorang itu dihadirkan dalam kehidupan kita itu membawa pesan. Gitu. Membawa pesan untuk diri kita sendiri, apa yang kemudian mau Allah itu ajarkan lewat dia. Gitu. Makanya apa yang Mbak Umira dapatkan setelah proses yang banyak sekali itu, malah justru Mbak Umira itu dapat, kamu itu kalau mau menikah, kamu jangan mencari calon di luar diri kamu. Tapi penuhi diri kamu sendiri, penuhi tangki cinta kamu sendiri. Penuhi diri kamu sendiri dengan ketaatan kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, dengan merasa bahwa kamu itu sudah fulfilling, sudah penuh dengan diri kamu sendiri, sudah utuh dengan diri kamu sendiri, sampai kemudian kamu merasa bahwa seolah-olah kamu tanpa pasangan itu sudah utuh. Gitu.
Karena beda antara kita sebagai seorang individu dengan kita berpasangan. Kita sebagai seorang individu itu terkadang gini, kita belum penuh, tapi kita sudah memilih pasangan. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita berharap pasangan itu menuangkan tangki cintanya atau air cintanya itu kepada kita. Padahal kita sendiri itu pasangan kita itu berharap kita itu ngasih kantong cintanya kita buat dia gitu. Jadi mohon maaf kalau istilah guruku itu, pernikahan itu bisa aja diisi oleh dua orang pengemis cinta yang sama-sama saling meminta cinta. Si perempuan belum utuh dengan dirinya sendiri, si laki-laki itu juga belum utuh dengan dirinya sendiri. Akhirnya saling menuntut. Kalau saling menuntut itu bisa berantem beneran tuh. Bisa saling fight. Yang tadinya bahasa cintanya itu dari apa tuh namanya physical touch, itu udah Jadi jadi vertical physical. attack. Iya, kenapa? Karena dua-duanya itu sama-sama belum utuh tangki cintanya, masih butuh dipenuhi gitu. Nah, kabar baiknya ketika kita itu memenuhi kantong cinta kita sendiri, itu kita nggak butuh orang lain untuk memenuhi kantong cinta. Orang lain itu hanya sebatas pelengkap saja. Jadi, ini murid-muridnya Mbak Umira ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita mengandalkan cinta itu kepada orang lain. No, karena cinta itu ada di dalam diri kita sendiri. Cinta itu kita munculkan dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu orang lain untuk kemudian mengisi tangki cintanya kita, karena kita sendiri sudah utuh, sudah fulfilling, sudah sebagai individu tuh kita itu udah ya kayak gini apa adanya gitu. Dan bahkan di titik yang paling tinggi itu adalah diulang ya. Di titik yang paling tinggi adalah ketika kita itu siap mati, siap berpulang kepada Allah meskipun kita belum nikah. Kalau misalnya Mbak Mira bilang kayak gini, sementara teman-teman itu masih kayak ada, aduh jangan, aku belum menikah, aku belum nikah. Nah, itu berarti belum fulfilling tuh. Gitu. Karena bisa jadi loh, kita itu tuh berjodoh dengan kematian. Banyak di sekitar kita itu kan orang-orang yang kemudian dia belum sempat bertemu dengan jodohnya di dunia, tapi sudah dipanggil oleh Allah. Ya kan? Iya, banyak. Iya, banyak banget. Banyak. Gitu. Jadi, pertanyaannya tadi apa sih? Jadi Wawancaranya panjang ketika omongannya. tukar CV. Iya, ketika tukeran CV. Jadi silakan di tracing dari pengalaman kehidupannya. Dari pengalaman kehidupannya itu, kalau misalnya di satu episode misalnya dia itu kayak kasus temanku kemarin ya. Jadi dia kenalan sama seorang laki-laki, yang laki-laki itu ternyata ditinggal ibunya bekerja dari dia itu bayi. Terus habis itu kenapa ditinggal kerja? Terus habis itu kan kemungkinan ada kantong yang bocor nih. Dia tidak mendapatkan kasih sayang ibunya. Terus kamu dapat kantong cinta itu dari mana? Kasih sayang ibu itu dari mana? Ternyata emang dia itu hidup sama ayahnya, hidup sama adiknya. Itu tidak ada ibu sama sekali. Nah, ini kan rawan banget ya. Kita perlu apa? Eh, lampu kuning dulu ketika ada anak yang ada atau calon suami kita itu, dia itu orang tuanya itu nggak hadir gitu, tidak hadir dalam pengasuhan karena ada proses yang belum selesai, yang belum diberikan oleh orang tua itu tadi. Walaupun ini nggak semua kasus seperti itu, kecuali kalau emang si laki-lakinya itu menyadari bahwa aku memenuhi kantong cintanya belum penuh dan aku mau memenuhi kantong cinta itu sendirian gitu. Jadi kantong cinta itu tidak mesti jadi tanggung jawab pasangan kita. Kantong cinta kita itu atau fulfillingnya kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jangan biasakan untuk mengandalkan orang lain gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Rere. Hope kan tadi ada hope sama ekspektasi ya. Nah, hope diri sendiri itu bentuknya gimana? Hope ke diri sendiri itu bentuknya gimana? Rere pernah nggak pada saat pagi hari Rere itu membayangkan Rere itu akan melakukan ini, melakukan A, B, C, D, E, F, G, Z? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu adalah harapan kepada diri sendiri gitu. Jadi gini, Mbak Umira itu termasuk orang yang apa ya, menyarankan
teman-teman itu untuk work with yourself. Teman-teman itu untuk bekerja dengan diri teman-teman sendiri untuk tidak mudah bergantung, tidak mudah mengandalkan orang lain. Karena apa? Karena ketika secara mentally kita terikat dengan orang lain, apalagi kalau misalnya hope, kita berharap sama orang lain. Kalau misalnya dia itu begini, maka saya begitu. Kalau dia begini, maka saya begini. Kalau dia begitu, maka saya begitu, dan seterusnya. Itu berarti kita menaruh harapan kita kepada orang lain. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ketika kita sudah tidak menaruh ekspektasi kepada orang lain, itu adalah kita tidak akan sakit hati manakala apa yang dilakukan, ya sakit hati sih boleh gitu ya, tapi recovery-nya itu nggak Cepet gitu nggak ya. lama gitu. Jadi ketika orang lain itu melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasinya kita, maka kita tuh sakit hati banget. Itu berarti tanda bahwa kita itu masih hidup dengan hope kepada orang lain, dengan ekspektasi kepada orang lain. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman itu lagi merasakan kecewa atas tindakan orang lain, atau harapan kita kepada orang lain yang tidak terbalas, dan seterusnya, nah itu sebenarnya adalah pertanda bahwa teman-teman itu sedang merasakan luka kekecewaan, which is itu adalah sebuah pertanda bahwa teman-teman itu sedang mengharapkan atau sedang menaruh harapan ekspektasi kepada orang lain gitu. Itulah sindiran, ibaratnya tuh udah hey hey bangun hey gitu, gitu ya. Oke, BTW sekarang anyway Baswe, baterai kenapa? aku itu tinggal 1%. Bentar dulu. Iya teman-teman, sambil menunggu Ustazah Umira nggak deng, menunggu Mbak Umira itu ngecas. Teman-teman kalau mau nanya boleh untuk boleh langsung ngobrol kayak Tiara tadi, atau nggak mau di chat kayak Mbak Depi atau nggak Mbak Rere juga boleh. Din mau tanya dong tadi ketinggalan yang Mhm. ketika kita sudah tidak menaruh harapan atau ekspektasi pada orang lain itu namanya apa? Nah itu namanya apa Ustazah Umira? Coba diulang pertanyaan boleh? Ketika kita sudah tidak menaruh harapan atau ekspektasi lagi sama orang lain itu namanya apa tadi, Us? Apa ya? Aku lupa. Ketika kita itu sudah tidak menaruh harapan kepada atau ekspektasi kepada orang lain, maka kita jadi fulfillment. Kita jadi penuh. Jadi harapan kita itu tidak tertuju kepada orang lain, tapi kita apa namanya? Menjadikan diri kita itu tidak mudah bergantung kepada orang lain. Dan selesai, orang yang tidak mudah bergantung dengan orang lain itu adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Itu nggak sih fulfillment gitu nggak sih? Ya jadi tangki cintanya tuh udah utuh, jadi dia tuh nggak akan ngemis lagi perasaan-perasaan cinta, validasi yang kayak gitu tuh dia udah nggak perlu, karena ya untuk apa? Dia juga udah paham kok kalau dia tuh udah utuh. Nah, gitu. Asik. Oke, salah guys tulisannya, mohon maaf ya. Fulfillment. Ya, fulfillment, fulfill. Thank you. Nah, ini dikasih tahu Mbak Aul. Terima kasih Mbak Aul. Hehe. Butuh konseling dengan Mbak Umira langsung nih. Ayo, silahkan konseling di bawah ini. Ini mumpung kelasnya free ya teman-teman, karena kalau konseling pribadi itu berbayar. Jadi boleh untuk konseling langsung di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau Makasih nanya, ya. langsung Iya, aja iya. nanya di sini. Atau Mbak Devi mau open mic? Mana nih? 1, 2, 3. Oke, berarti lanjutin dulu. Ada petir di sini. Wow, salam kenal ya buat petir. Oke, nggak apa-apa kalau mau di chat buat di kolom komentar nggak masalah. Oke, Us tadi dilanjutin dulu yang ke pernikahan tadi. Tadi kan ke distract sama Oke, yang tadi. Nah, itu gimana Us? Cara Islam tuh memandang kita sebagai independent woman dan insecurity man. Itu gimana Us? Cara Islam jadi memandang gini. kita. Oke.
Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita telusuri penyebabnya, kita mau mengatasi permasalahan ini, mengatasi problem ini, Mm, kan berarti kita back to fitrah ya, kembali kepada fitrah mm, kita. Dan Islam itu adalah agama yang benar-benar ngajarin kita untuk back to fitrah. mm, Jadi aturan-aturan Islam itu sebenarnya teman-teman ya, aku tuh baru sadar loh, aturan-aturan Islam itu sebenarnya adalah cara Allah untuk ngajarin kita back to fitrah gitu. Kenapa kemudian tren marriage is scary ini muncul? Sebenarnya kan kalau kita telusuri itu berasal dari pola asuh. Pola asuh yang gimana? Yang gimana yang kemudian menyebabkan marriage is scary ini? Ternyata setelah kita telusuri lagi, pola asuh yang kemudian cenderung tidak menjadikan aturan-aturan agama itu sebagai kehidupannya dia, sebagai mm. tuntunan kehidupannya dia. Karena agama ini tidak dijadikan sebagai tuntunan, akhirnya kosong kan? Kalau kosong, maka nyarinya di mana? Nyarinya kemudian nyari tuntunannya itu kemudian dari info-info yang dia dengar yang itu enggak valid Iya, gitu. Standar standar TikTok TikTok. muncul, Ah, bener kan? Standar standar TikTok. standar IG muncul, standar apa lagi muncul, standar motor yang belum muncul. Jangan dong, nggak maju. Nah, jadi seperti itu. Ketika Islam itu tidak dijadikan sebagai tuntunan, maka orang itu akan mencari tuntunan dari tempat yang lainnya, which is itu tuh sangat amat sangat berbahaya sekali, gitu. Amat sangat berbahaya sekali karena tuntunan ini ternyata guys tidak berasal dari manusia itu. Sorry, tidak berasal dari Allah sebagai pencipta manusia, tapi berasal dari buatannya manusia, gitu. Jadi tren patriarki itu kan sebenarnya bukan dari Islam, tapi Hmm. berasal dari orang-orang Barat yang kemudian apa tuh namanya respon orang-orang Barat terhadap tren saat itu juga kayak gitu. Nah, berarti kita butuh untuk back to fitrah. Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Itu adalah kunci yang paling utama, kuncian yang paling utama gitu ya, belajar untuk mengenali fitrah diri kita sendiri. Ciri-ciri kita sudah selaras dengan fitrah atau kita sudah sesuai dengan fitrah itu adalah kita merasakan nyaman, merasakan tenang, merasakan kedamaian ketika kita melakukan hal tersebut atau ada di vibrasi tersebut. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh ya, Mbak Omira aja yang jadi contoh. Kemarin itu Mbak Omira itu kepengen kepengen banget sesuatu gitu. Kan kita udah kenal bagaimana kita berdoa, bagaimana kita itu meminta kepada Allah, kita belajar seninya berdoa gitu kan. Dan ternyata guys, semakin Mbak Umira itu meminta, semakin ngotot, malah justru Mbak Umira itu nggak nyaman. Semakin nggak nyaman, semakin kita menekan tubuh kita sendiri. Makanya banyak penyakit berdatangan itu karena kita terlalu menekan diri kita sendiri. Nah, terus apa yang terjadi? Oh, kok aku minta kayak gini nggak nyaman ya, gitu. Hmm. Terus habis itu Mbak Umira dapat apa ya, dapat petunjuk gitu ya, petunjuk untuk kemudian ya udah lepasin aja deh. Apa yang kamu minta, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, itu lepasin semuanya. Seolah-olah kamu itu sudah nggak kepengen lagi gitu. Dan tahu nggak konsep itu namanya apa? Apa tuh? Dalam Islam, konsep letting go atau konsep melepaskan itu adalah konsep dari tawakal. Fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah. Maka jika kamu itu sudah berazam, kamu itu sudah menginginkan sesuatu, kamu itu sudah melis sesuatu untuk dikerjakan, untuk dilakukan dan seterusnya. Fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah. Maka kemudian tawakal kepada Allah. Jadi lepasin ke Allah, percaya bahwa apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu harapkan, itu tuh Allah itu bakalan ngasih di waktu yang tepat dengan kondisi yang paling tepat kayak gitu. Tapi pada saat kita itu meminta, kita ada rasa nggak percaya, ini beneran nggak ya? Beneran ya nggak ya Allah itu apa namanya kabulin gitu? Beneran nggak ya Allah itu bakalan ngasih sesuai dengan permintaan? Kita jadi overthinking sendiri kalau kita nggak letting go, kalau kita nggak ngelepasin gitu. Makanya habis itu Mbak Mira belajar yang namanya releasing. Nah, releasing itu penting banget ternyata untuk melepaskan segala kemelekatan diri kita, termasuk juga ketika kita itu melekat kepada doa-doa kita sendiri. Yang hadir ketika kita releasing, ketika kita melepaskan harapan kita, hope kepada kita sendiri atau hope kepada orang lain, tahu nggak apa? Apa tuh? Yang hadir itu, ya itu adalah berupa ketenangan, kepasrahan,
dan perasaan bahwa ya Allah, Engkau mau kabulkan kapan? Terserah engkau. Engkau mau kabulkan sekarang, engkau mau kabulkan nanti. Engkau bahkan mau menyimpan untuk hari akhir nanti, untuk sebagai pahalaku, nggak apa-apa ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas gitu. Jadi itu sebenarnya fitrah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan tuh gini guys. Pernah nggak sih kita itu jalan melawan arus? Hmm. Pernah. Berat nggak? Berat dong, apalagi kalau naik motor, takut ketabrak. Melawan arus sungai maksudnya. Oh, iya Mm-mm. pernah, Us. Berat, Berat berat. kan? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu nggak ngerasa berat? Apa teman-teman? Klik di bawah Go with the ini. flow. Apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak ngerasa berat? Yaitu adalah go with the flow. Jalan mengikuti arusnya mau kemana, tanpa kemudian kita melakukan perlawanan terhadap arus tersebut. Semakin kita itu melakukan perlawanan, maka jalan kita itu akan semakin berat. Sama juga ketika fitrahnya kita itu sebagai seorang yang butuh untuk dilindungi, butuh untuk dikasihi, butuh disayangi, kita butuh untuk dipeluk, kita butuh untuk dimengerti kondisinya, kita butuh untuk diayomi, butuh dilindungi dan seterusnya. Sementara ketika kita itu menjadi orang yang independen itu, kita nggak go with the flow, kita sedang melawan arus. Dan Islam itu benar-benar menjadikan perempuan itu seorang perempuan mulia itu ketika perempuan itu jadi mulia ketika apa? Ketika dia itu tuh jalan ngikutin arus itu tadi. Ini bukan untuk tersesat ya, tapi ngikutin arus tuh maksudnya ya udah yang diperintahkan oleh Allah tuh apa ya itu yang kita ikuti gitu. Pernah lihat orang-orang Palestina bagaimana mereka itu perempuan itu tuh benar-benar dilindungi, diayomi, disayangi. Yang keluar untuk nolongin orang itu adalah pihaknya laki-laki. Yang keluar untuk nyari air itu laki-laki. Yang keluar untuk nyari makanan itu laki-laki. Perempuan di mana? Perempuannya di rumah, masak, gitu kan? Kemudian merapihkan rumah kayak gitu. Karena kalau kita belajar fitrah, ternyata fitrahnya perempuan itu guys, ternyata fitrahnya perempuan itu senang di rumah, terus dia melakukan perawatan di rumah, dia bersih-bersih rumah, dia nanam tanaman, dia ngejaga rumah, memperindah rumah, mempercantik rumah, dan seterusnya, mempercantik diri sendiri. Sementara kalau di buku Mars and Venus ya, sementara laki-laki itu otaknya, struktur otaknya itu diciptakan oleh Allah untuk berburu. Makanya kalau laki-laki itu pandangannya ke depan lurus, kalau perempuan itu 180 derajat, dia bisa tahu, itu kan dia bisa tahu dari sudut 0 derajat sampai sudut 180 itu derajat itu tahu. Kenapa? Karena posisinya perempuan atau fitrahnya perempuan itu bertugas untuk menjaga gua. Sehingga kemampuan melihat 0 sampai 180 derajat itu harus dimiliki. Supaya apa? Supaya dia bisa untuk menjaga gua itu tadi. Seperti itu. Gitu, Gina. Masya Allah, di sini hujannya gede banget. Pas bagian kata-kata mutiara tuh langsung senyap gitu, gak kedengeran. Tapi emang ya Islam Masya tuh Allah. paket komplit banget, banget. Aku pun baru belajar fitrah kayak gini tuh ya ketika aku kenal Islam gitu loh. Fitrahnya perempuan senang di rumah, bagi aku anak yang kelayapan gitu ya. Ternyata setiap setiap larangan yang orang tua aku kasih itu ya sebenarnya bukan bukan untuk mengekang aku, tapi justru untuk menyelamatkan fitrahku. Untuk benar-benar apa ya? Jangan sampai anak gue ini malah jadi fitrah abang-abang gitu loh. Tapi jadi fitrah benar-benar anak perempuan yang bukan sebenarnya ya kalau aku pikir senang di rumah itu beda sama mengurung diri ya. Bukan berarti kamu tuh nggak emang literally gak suka keluar rumah, tapi ketika kamu keluar rumah tuh ada sesuatu yang kamu butuhkan dan kamu tuh bermanfaat ketika kamu keluar. Bermanfaat ya untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk orang lain. Ya itu masih diperbolehkan dalam Islam. Dan ya kita tahu sekarang gimana perempuan-perempuan itu mengikuti kerja lembur bagai kuda
Yang kita juga nggak pernah tahu karena hidup kita tuh nggak ada dalam jaminan ya, nggak ada dalam perlindungan. Selamat atau enggak tuh ya Bismillah tawakkaltu ala Allah gitu loh. Bukan yang bukan bukan hal yang apa ya? Ya kita tuh nggak terjamin loh hari ini. Maka ya gimana mungkin gitu Us. Mungkin gak sih Us kita tuh akan terjamin sebagaimana Jadi gini, dulu. jadi gini, memang terkadang eh, kita itu terbentuk oleh keadaan. Kenapa perempuan harus jadi independen itu sebenarnya karena keadaan gitu. Karena Mm, absennya laki-laki di masa lalunya dia, karena dia pernah mengalami sebuah peristiwa yang dia itu harus fight gitu. Maka keadaan itulah yang kemudian membentuk dia untuk menjadi seperti itu. Eh, lalu bagaimana kemudian kita itu bisa survive walaupun kita itu ada tuntutan untuk bekerja, tapi kita tetap sesuai dengan fitrahnya kita gitu. Bagaimana kita itu sesuai dengan fitrahnya kita? Satu, dari sisi individu ya, dari sisi individu dulu, bahwasanya kita itu tidak perlu membebani kita untuk mencari nafkah. Terkadang gini, kita butuh untuk membedakan antara hidup dengan drama hidup. Hidup itu ya dengan semua cerita dan dinamikanya itu adalah hidup gitu. Tapi kalau drama hidup itu adalah ketika kita itu mendramatisir atau mendramatisir hidup yang sedang kita jalani gitu. mm, Kita itu bekerja. Seolah-olah kemudian kitalah yang paling bekerja, kitalah yang kemudian paling harus menanggung apa keuangan keluarga dan seterusnya, harus paling menanggung diri kita sendiri. Kita nggak perlu merasakan itu, say. Jadi perasaan-perasaan apa ya, tuntutan di dalam diri kita sendiri, perasaan em, bahwa kita harus menanggung orang lain itu sebenarnya adalah bikinan kita sendiri. Kerja ya kerja aja, gitu kan? Bukan berarti ya udah habis kajiannya Mbak Umrah terus resign gitu kan? Nah. Jangan. Tapi yang dihilangkan itu adalah perasaan-perasaan bahwa semua ini adalah beban gitu. Kita Mm, tidak perlu untuk menjadikan itu semuanya beban. Bebannya itu dihilangin. Kerja ya kerja biasa gitu kan. Dan ini yang kemudian Mbak Umira pelajari dalam Islam. Islam itu nggak kenal yang namanya hustle culture. Apa itu mm, hustle culture? Hustle culture itu adalah sebuah budaya yang kita itu dituntut untuk bergerak serba cepat untuk mendapatkan cita-cita kita atau keinginan kita. Kalau di dalam Islam, kita kenal yang namanya tawakal. mm, Konsep dari tawakal itu ekstrimnya tuh gini, kamu mau diem aja, rezeki kamu itu tahu di mana tempat kamu gitu. Jadi mindset Mbak Mira yang lama itu adalah bahwasanya saya harus kerja supaya saya dapat uang gitu kan. mm, Tapi kalau sekarang dengan mindset tawakal ini tadi, kita itu sebenarnya mencari rezeki itu ya udah kita tinggal menjemput aja gitu kan. Bukan kemudian ngoyo harus dapat segini segini segini, itu berarti tandanya kita nggak percaya sama Allah gitu. Jadi ya udah kita ikhtiar menjemput rezeki, kita jalani untuk menjemput rezeki itu tadi tanpa kemudian perasaan-perasaan bahwa kita itu harus begini 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 supaya begini begini. No, jangan repotin diri kamu dengan membebani diri kamu sendiri mm. gitu. Terus tadi apa Gin? Bisa nggak sih Us Mungkin kita nggak kita itu terlindungi? Mungkin nggak kita itu hidupnya terjamin? Mungkin banget, karena Islam itu memerintahkan kita sebagai perempuan itu untuk dijamin hidupnya. Yang bikin kita nggak terjamin kehidupannya itu balik lagi ke apa tuntunan yang nggak sesuai syariat tadi gitu. BTW Gina, ini ada pertanyaan nih. Iya, tadi Tiara mau nanya. Ini mungkin Tiara dulu ya, karena tadi Tiara yang request duluan. Mau tanya, kalau ada laki-laki introvert dan punya sosial energi yang terbatas, gimana ya? Misal hari ini dia seharian beraktivitas di luar, lalu besoknya dia bisa seharian bermalas-malasan di kamar ngegoleran. Nah, sedangkan fitrahnya laki-laki itu kan tadi berburu atau bekerja keras. Kalau begitu gimana ya, Us? Ya, ini pertanyaan yang agak apa namanya? Sorry, ada kaitannya dengan yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu punya pasangan misalnya ya, atau kita punya punya saudara yang kemudian dia itu sosial energinya itu terbatas gitu.
Jadi gini konsepnya, Say. Kalau yang Mbak Mira pelajari ya, kita itu, sorry, laki-laki itu tidak suka dinasehatin. Laki-laki itu benci nasihat. Laki-laki itu tidak suka dinasihatin dan laki-laki benci nasihat. Karena apa? Ketika laki-laki itu dinasihatin, maka itu akan mengusik egonya mereka sebagai seorang kawam, sebagai seorang pemimpin. Terus gimana? Apa yang kemudian kita lakukan? Kalau menurut Mbak Omira, tugas kita sebagai seorang perempuan itu cukup mengamati aja. Cukup mengamati dan kemudian bukan berarti kemudian kita itu apa ya, berserah menerima apa adanya, enggak. Tapi sambil diikhtiari untuk entah kita ngobrol sama beliau pada saat kita itu lagi asik, lagi enak nyambung ngobrolnya atau gimana lah, yang paling tahu kondisinya itu adalah kita sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini hubungannya antara suami istri ya, antara pasangan suami istri, kita itu tidak bisa mengubah kondisinya suami kita. Kita nggak bisa mengubah apa karakternya pasangan kita. Kita nggak bisa. Yang semakin kita itu berkeinginan atau bernafsu dan berambisi untuk mengubah kondisi pasangan kita, maka kita semakin stres. Dan ketika kita semakin stres, maka gap antara kita dengan pasangan kita itu akan semakin jauh. Tugasnya kita itu adalah memahami. Dan memahami ini butuh waktu bertahun-tahun. Proses memahami ini butuh waktu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat misalnya suami yang seperti itu, kita pahami aja. Semakin kemudian kita itu menerima lapang dada dengan kondisi suami yang seperti itu, maka semakin cepat kita itu lapang untuk menerima kondisi dan semakin cepat apa ya, kehidupan kita itu stabil gitu. Dan kita perlu juga melihat latar belakang keluarganya dia. Jangan-jangan emang dia itu termasuk anak yang dimanjakan. Jadi kalau Mbak Omira tuh prinsipnya malah sekarang justru gini, kita itu nggak perlu mencari seseorang yang sempurna, karena emang nggak ada yang sempurna itu. Kenapa begitu? Karena kita sendiri aja loh, kita sendiri aja banyak kurangnya gitu. Ya kan? Makanya dengan memahami ketidaksempurnaan itu tadi, ketidaksempurnaan diri kita sendiri, yang sebenarnya Allah itu ciptakan penyempurnanya kita itu ada di dalam diri pasangan. Maka itu yang kita butuhkan itu. Jadi yang terpenting itu adalah kita melihat sekalipun misalnya dia baterainya sosial itu lebih sedikit, ada kok sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang kemudian atau hal baik yang kemudian kita bisa gali dari pasangan kita itu tadi, sehingga yang kita lihat itu adalah hal baiknya itu, bukan hal-hal yang itunya. Barangkali yang buruknya itu cuma satu sebenarnya, tapi itu yang kita gedein, yang kita gedein sehingga kebaikan-kebaikan itu akhirnya tertutup gitu. Oke, ini dari Mbak Rere. Gimana Ti? Kejawab apa enggak? Komen di bawah, komen di bawah, komen di bawah. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Ustazah Junaya. Ayo, aman. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Rere. Ini gimana sih Ustazah? Pengennya digimanain? Mbak, tadi di awal sempat disinggung soal ibu yang kerja, jadinya pekerjaan rumah diserahin ke anak. Ketika udah remaja atau menuju dewasa, bukankah di satu sisi itu baik ya Mbak? Bisa mengajarkan anak jadi untuk mengurus rumah, mandiri, dan bisa jadi bekal untuk menikah nanti juga. Apakah berarti ada batas-batasnya umur berapa anak bisa dikasih tanggung jawab pekerjaan rumah? Bagaimana itu? Kita tidak mengatakan bahwa itu semuanya buruk ya, Say. Jadi Mm-mm. apapun yang kemudian pola asuh dalam keluarga kita, itu semuanya itu pasti baik. Mm-mm. Karena tujuan dan niatan orang tua kita dengan pola asuh yang seperti itu pasti Mm-mm. nggak kepengen kok anaknya itu jadi anak yang durhaka, membangkang Yes. orang tua, nggak bisa kerja. Itu tuh nggak pengen sebenarnya orang tua tuh. Mm-mm. Ya kan? Itu nggak sih? Cuman Benar-benar. gini, sometimes yang jadi masalah tuh gini, sometimes kita dengan pola asuh kita yang seperti ini itu nggak match ketika kita bawa diri kita itu keluar. Ketika kita itu membawa diri kita dan bergaul dengan orang lain, yang kemudian orang lain itu membawa value yang lain. Gitu. Permasalahannya kan kayak gitu. Kalau misalnya gini,
seorang anak itu dididik untuk mandiri dan seterusnya, itu baik banget. Itu baik banget. Cuman terkadang tuh gini, yang kasus yang Mbak Umira angkat tadi, itu adalah anak yang kemudian secara emotionally dia itu terlantar. Jadi biarlah yang independen itu aktivitasnya, emotionally itu jangan gitu. Yang Mbak Umira lihat akhirnya apa? Akhirnya kemudian karena dia lapar dalam tanda kutip secara emosional, dia itu mencari makanan emosionalnya itu dari luar dirinya sendiri. Sementara ibunya nggak tahu, say. Kenapa? Karena ibunya pergi bekerja. Dalam pandangan ibunya, ketika si anak itu sudah berada di luar jangkauan ibunya, di luar pengawasannya ibunya, itu anak tuh sudah aman karena dibekali kemandirian itu tadi. Tapi ternyata enggak di apa namanya di luar kuasa ibunya, ternyata anaknya itu melakukan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh ibunya. Sekarang ini kan banyak ya kita mendengar Hafiz kok sampai dia itu berzinah gitu. Hmm. Kenapa bisa sampai sampai seperti itu? Karena apa ya? Bisa jadi motivasinya menghafal itu bukan untuk dirinya sendiri, Hmm. tapi memenuhi tuntutan orang tua gitu untuk menghafal Al-Qur'an, walaupun itu juga bagus gitu. Cuman karena tidak ada niatan dalam dirinya sendiri, begitu kemudian dia keluar rumah, ya udah selesai kayak gitu. Ini yang tidak kita harapkan ya. Iya benar, kadang orang tua juga membawa luka masa lalunya ya, Us. Luka pengasuhan masa Mm-mm. lalunya Mm-mm. yang ketika kita udah paham bahwa orang tua kita itu punya luka, maka stopnya adalah di kita. Ya, ya mau gimana lagi gitu loh. Bukan berarti kita adalah eh, masa harus berhenti di aku? Iya, emang harus berhenti di kita sebagai orang yang udah paham, gitu loh. Jadi bukan masalah lempar-lemparan tanggung jawab nih, tapi emang emang mau sampai kapan, gitu Iya. Dan sih. kita nggak bisa ubah orang tua, say. Hmm. Kita Ya karena cuman bisa susah merubah banget. model diri kita. Yes. Ya gitu. Aku ada kata-kata yang ini yang bagus ya untuk pola pengasuhan. Setiap orang tua juga punya luka masa lalu. Dan tugasku sebagai anak adalah tidak menambah luka di masa depan. Masya Allah. Tugas kita adalah tidak menambah luka di masa depan orang tua. Itu, itu guys. Catat, 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 catat. Dan jadikan quotes of the day. Itu. Words of the day itu. Ya, pola pengasuhan itu nggak bisa kita salahin karena orang tua kita juga bukan aku berarti menganggap bahwa itu adalah baik ya. Gak bisa disalahin karena apa? Orang tua kita juga belajar bahwa didikan di masa lalu berarti mendidik anak yang baik itu seperti ini. Dan aku pun yakin ya orang tua kita itu pasti milih-milih juga, nggak semuanya langsung dibles kayak gitu juga enggak. Mm-mm. Pasti dipilih. Mana yang sekiranya anak gua butuh, mana yang sekiranya anak gue bisa untuk terima. Nah, itu yang orang tua lakukan. Akan selalu Dan bertahap. kita mm-mm, mau minta tambahin ya. Dan Mm, kita perlu ingat bahwa kita itu hidup di zaman yang berbeda. Yes. Orang tua kita dulu isunya adalah, mohon maaf ya, setiap generasi itu ada isunya sendiri. Mm, Orang tua kita mungkin isunya adalah mereka butuh uang untuk sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu bekerja mati-matian supaya anaknya itu bisa sekolah, gitu. Jadi sebenarnya apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua bisa jadi itu adalah motivasi motivasi yang bersumber dari traumanya sendiri. Kita pun mm, juga sebenarnya secara tidak langsung tuh kayak gitu, guys. Kita nanti ketika kita membesarkan anak-anak kita, bisa jadi kita itu membesarkan anak-anak kita yang sumbernya atau pendorongnya itu adalah luka lama kita atau trauma Yes. kita di masa lalu. Contoh misal gini, kalau hari ini kita itu tidak dapat kasih sayang misalnya ya dari orang tua kita, maka kasih sayang itu akan menjadi pendorong kita untuk melakukan atau membesarkan keturunan kita. Tapi pasti ada muncul isu yang lain, entah apa itu, misalnya isu teknologi ya yang kita kesulitan banget membatasi anak-anak kita untuk menggunakan teknologi ini, kan kita nggak tahu. Ya benar. Kita juga nggak tahu di masa depan kita tuh punya permasalahan apa
anak kita tuh udah kayak gimana. Yang mungkin nanti di masa depan kita sendiri yang akan disalahkan oleh anak kita. Gara-gara pola Betul. pengasuhan kita. Ya, zaman itu selalu berulang. Iya, itu tuh selalu berulang ketika polanya itu sama. Maka ya, kenapa berulang dan salah? Karena kita tidak sesuai fitrah. Orang tua tidak menjalankan perannya sesuai fitrah, anak tidak menjalankan perannya sesuai fitrah, perempuan, laki-laki. Setiap peran itu pasti punya fitrah kan, Us? Mau kita jadi Iya. apapun itu pasti jadi punya fitrah. Dan tugas Iya. kita adalah mempelajari fitrah itu, yang seharusnya itu kayak gimana. Full insight sih sebenarnya. Ini udah hampir jam 10 ya, say. Apakah kalian di sini mau bertanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Malam minggu jomblo. Enggak, kita adalah jomblo-jomblo fresh from the oven. Ingat, Keluaran kita baru. adalah fresh from the oven. Oke, ini Mbak Alia, halo. Mbak Rastika, Mbak Anindya, Mbak Depi, Mbak Tiara, Mbak Grina, Mbak Rere, Mbak Aulia. Mana lagi nih? Adakah yang masih on? Mana suaranya? Mana nih? Aku nggak tidur, aku nggak tidur, aku nggak tidur. Atau ada yang mau ngebagiin insight nggak? Tadi udah nyatet apa? Tadi udah dapat apa? Hal apa yang bisa didapat selama 2 jam tadi? Hampir 2 jam ini. Itu boleh banget. Atau ada yang mau bercerita juga boleh banget. Aduh, jangan lupa buat minum ya, karena otak kita tuh sulit fokus kalau kita tuh kekurangan cairan. Tuh. Oke, mungkin masih pada ngetik ya. Nah, menurut saja sendiri, fitrah apa sih yang sebenarnya butuh pertama kali kita ubah gitu, yang sangat urgent di masa sekarang? Gimana, Gina? Fitrah apa sih yang pertama kali perlu untuk diubah gitu loh, yang sangat urgent di masa sekarang? Yang sangat urgent di masa sekarang itu malah justru adalah kita kembali kepada fitrah kita yang nothing. Yang kita nggak ngerasa, kita itu ngerasa bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, dan kita nggak bisa apa-apa. Itu sulit banget untuk kembali kepada fitrah netralitas itu. Gitu. Karena some of us, bahkan banyak di antara kita itu yang ngerasa bahwa saya itu saya itu siapa, saya itu adalah ini. No, semua itu adalah baju gitu. Kadang kita itu butuh untuk melepaskan baju-baju dunianya kita, topeng-topeng dunianya kita, supaya apa? Supaya kemudian kita itu lebih mudah untuk melihat ke dalam diri kita sendiri tanpa tambalan-tambalan baju duniawinya itu. Gitu. Itu adalah proses yang panjang, dan kaitannya sama tadi yang sempat kita bicarakan bahwa kita butuh bencana untuk membuat semuanya itu kembali kepada fitrah, bahwa kita itu butuh bencana untuk membuat kita itu kembali kepada fitrahnya kita sendiri, maka kita akan back to fitrah ketika kita itu dapat bencana. Karena itu sebuah pola ya, sebuah pola. Selama kita itu tuh menimba ilmu dan ilmu kita itu belum kita praktikkan, belum kita amalkan, maka ilmu itu tidak akan menjadi ilmu. Gitu. Makanya itulah kenapa kita butuh musibah, kita butuh bencana, supaya ilmu yang kita dapatkan itu dia beneran jadi ilmu buat kita, bukan hanya sekedar memori dan ingatan kita gitu. Oke. Jadi kalau aku boleh simpulin, sebenarnya fitrah yang paling sulit dan paling urgent untuk diubah adalah fitrah menjadi hamba. Ya. Iya sih. Yang kadang kita lupa gitu ya. Kalau kita tuh di sini tuh hamba. Kita tuh adalah abdi. Kita tuh adalah pelayan. Kita tuh adalah servantnya Allah. Itu yang iya sih benar. Fitrah sebagai hamba. Itu ya guys, catat fitrah sebagai hamba. Dan ya aku harap adanya forum kita ini tuh sebagai bencana itu. Jadi jangan sampai nunggu bencana yang bikin kalian lu pada nangis. Jangan sampai nunggu itu.
bencana atau benturan itu nggak selalu harus membuat kalian mengeluarkan air mata. Ya nggak sih, Us? Kayak mungkin teguran itu harusnya bisa have fun. Ketika kita tuh peka, ketika fitrah sebagai hamba kita itu, ketika fitrah sebagai eh, ketika fitrah kita sebagai hamba itu mode on gitu. Pasti peka atas atas guncangan itu. Harusnya sih peka ya. Gitu. Jadi jangan nunggu dikasih sedih dulu. Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang kalau nggak dikasih sedih itu nggak ingat Allah. Tidak. Hmm. Jangan ya, Dek ya, jangan. Itu ya, ya itu susah sih. Fitrah sebagai hamba itu fitrah yang paling sering terlupakan. Ya orang kita aja baru bahas fitrah sebagai hamba di akhir sesi, bener-bener Padahal lupa. intinya ya, Iya, padahal core of the core, ini itu sort of the sorts ya itu. Bener-bener lupa. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Aku kasih waktu sekitar 3 menit lagi. Boleh buat raise hand, boleh langsung on mic, atau mau langsung di chat. Bisa bilang dulu, Kak aku mau nanya. Passwordnya. Itu ya, teman-teman. Hmm, ternyata berat ya menjadi hamba. udah cukup ternyata kayaknya. Ini udah nih, Udah nggak ada yang 3 mau lagi jam nanya gitu. nih. Oke, aku stop recordingnya. Bentar ya.